Halo semuanya, selamat datang di channel Putar Balik Film. Dengan saya, Bang Dev yang akan menemani waktu santaimu sebelum tidur atau kembali ke hiruk-pikuknya dunia kerja. Di video kali ini kita akan membahas sebuah film berjudul Gran Turismo. Film ini menceritakan tentang seorang pemain game simulator balap mobil yang akhirnya menjadi pembalap profesional sesungguhnya. Tak perlu berlama-lama, silahkan sandaran, luruskan kaki dan selamat menonton. Yeah, jury's still out. Film dimulai dengan menampilkan Kazunori Yamaguchi, pencipta game Gran Turismo, sebuah game simulasi balap mobil paling akurat di dunia. Seorang pemuda bernama Jan Mardenborough menjadi salah satu yang kecanduan dengan game tersebut. Suatu hari dia membeli setir game baru dengan uang hasil menabung sebulan. Dengan setir barunya, dia bisa bermain sepuasnya di rumah. Dia merasa bosan bermain di cafe game karena dia yakin 99% sudah mengalahkan setiap orang di sana. Tak lama kemudian, ayahnya muncul mengajak bermain bola, tapi Jan tidak mau. Ayahnya berkata, jika Jan bermain bola dengan serius sebagaimana bermain game, pasti Jan bisa seperti adiknya. Setelah ayahnya pergi, Jan bersiap untuk balapan. Tempat balapan favoritnya di game itu adalah sirkuit balap Le Mans 24 jam, sirkuit terpanjang dan berbahaya. Di sisi lain, seorang marketer perusahaan Nissan bernama Denny baru saja tiba di Tokyo untuk rapat perusahaan. Dalam rapat tersebut, Denny menjelaskan bahwa game Gran Turismo berhasil membuat 80 juta pemainnya senang mengemudi. Mobil dan sirkuit pada game dibuat dengan akurasi tinggi untuk memberikan pengalaman realistik pada pemainnya. Atas dasar hal itu, Denny mengusulkan membuat kompetisi balap sungguhan bagi para pemain terbaik game Gran Turismo. Selain bagus untuk marketing, perusahaan bisa mengambil peserta terbaik untuk masuk ke tim balap Nissan. Idenya pun diterima dengan syarat Denny harus mencari kepala teknisi resmi untuk menjamin keselamatan. Sayangnya, setelah menghubungi orang-orang yang menurutnya bisa menjadi kepala teknisi, semuanya menolak. Tersisa nama Jack Shelter yang sebenarnya enggan dia hubungi, tapi tak ada pilihan lain. Dia pun mendatangi Jack yang bekerja di tim Kappa. Jack menjadi montir untuk pembalap arogan bernama Nicky. Denny menjelaskan tentang program kompetisi untuk pembalap simulator. Pembalap terpilih akan bersaing di camp pelatihan, lalu pemenangnya akan berkesempatan menjadi pembalap tim Nissan. Jack ragu, menurutnya terlalu berbahaya menempatkan anak yang biasa bermain di kamar berada di mobil balap sungguhan. Denny berkata, dari semua orang yang dia hubungi, tidak ada yang seberbakat Jack. Namun Jack tidak merasa berbakat karena sudah 15 tahun tidak menjadi kepala teknisi. Ketika makan malam, Kobe, adik Jan, mengeluh karena hanya boleh makan sayur. Kobe berkata bahwa saat dia sudah jadi pemain sepak bola profesional, dia akan makan di restoran steak dan Jan menjadi pelayannya. Jan pun berkata, dia tidak akan jadi pelayan. Kemudian ibunya bertanya, apakah Jan sudah berpikir untuk kembali kuliah? Jan menjawab, di universitas tidak boleh mengemudi mobil. Ayahnya sendiri sangat menentang mimpi Jan menjadi pembalap. Dia ingin Jan memiliki mimpi yang realistis. Terlebih lagi, mobil balap sangat mahal. Namun itulah yang Jan sukai. Jan pun berkata akan memulai dari bawah dan mengumpulkan uang. Sementara itu, Nicky dan tim Kappa tengah makan malam bersama investor. Jack yang saat itu hadir memberikan pendapat bahwa kecepatan Nicky kurang di belokan keempat. Merasa tidak terima dinasehati oleh montir, Nicky marah dan bahkan menghina Jack. Akhirnya, detik itu juga Jack mengundurkan diri dari tim Kappa dan menerima tawaran Denny. You're a mechanic. Advice. I'll talk to my... Hello, you've reached the voice. Hey, tell Nissan I'll do it. Di cafe game, teman Jan melihat pemberitahuan bahwa Jan terpilih untuk mengikuti seleksi GT Academy yang diadakan oleh Nissan. Setelah mendapat kabar itu, Jan yang sedang bekerja bergegas pergi ke cafe game untuk melihatnya sendiri. Ternyata, Jan menjadi salah satu pemilik catatan waktu terbaik di Britania untuk game Gran Turismo.
Agar bisa masuk ke GT Academy, Yan harus bertanding melawan pemain terbaik dari berbagai negara lainnya yang akan diadakan besok. Yan pun latihan hingga larut malam, tapi kemudian Kobe masuk mengajaknya kumpul bersama teman-teman mereka. Awalnya Yan menolak, tapi saat tahu Audrey, gadis yang disukainya datang, akhirnya Yan mau pergi. Mereka diam-diam keluar lewat jendela dan membawa mobil ayah mereka. Saat tengah asik mengobrol, tiba-tiba polisi patroli datang. Yan yang tidak mabuk harus menyetir menghindari kejaran polisi. Jika tertangkap, Kobe bisa kehilangan beasiswa atletnya. Yan sendiri juga tak mau melewatkan pertandingan besok. Mereka akhirnya bebas dari kejaran polisi. Ketika sampai di rumah, ayah mereka sudah menunggu di depan. Esoknya, Yan diajak ayahnya untuk membantu bekerja. Yan pikir itu karena dia merusak spion mobil. Tapi ternyata ayahnya memberi peringatan bahwa Yan akan berakhir di tempat seperti itu jika tidak memiliki rencana masa depan. Menurut ayahnya, tidak ada masa depan dalam balapan. Tanpa berkata apapun, Yan langsung pergi ke cafe game untuk bertanding. Singkat cerita, akhirnya Yan menempati posisi pertama dan akan berangkat mengikuti GT Academy. Di hari Yan akan pergi, ayahnya masih mencoba menghentikannya. Yan kemudian menunjukkan foto kecilnya ketika diajak melihat mobil balap. Yan berkata saat itulah dia ingin menjadi pembalap. Jadi mau ayahnya setuju atau tidak, dia akan tetap pergi ke GT Academy. Total ada 10 pemain pembalap simulator yang terpilih mengikuti camp pelatihan. Sebagai kepala teknisi, Jack menjelaskan bahwa balapan butuh tenaga, tekad, kecerdasan, dan kepekaan. Saat balapan, gaya gravitasi meningkat 2 kali lipat dari yang dialami astronot saat lepas landas. Pembalap dipaksa untuk membuat keputusan cepat yang menentukan hidup dan mati. Dia lalu mempersilahkan siapapun yang ingin mundur. Setelah itu, untuk pertama kalinya, mereka mencoba mengendarai mobil balap asli. Di antara semua peserta camp, Danny tertarik pada Matty karena cukup bagus dalam balapan dan juga menjawab pertanyaan media. Ketika balapan tengah berlangsung, Danny mengajak Jack melihat peserta menggunakan helikopter. Namun menurut Jack, menilai peserta dari helikopter merupakan hal bodoh. Danny tidak peduli karena dia butuh semua terlihat keren untuk promosi. Setelah latihan dasar dirasa cukup, Jack pun akan memulai sistem eliminasi. Siapapun yang gagal dalam balapan atau latihan akan dipulangkan. Hanya ada 5 orang yang difinalkan untuk menentukan pemenang. Hal paling sulit bagi para peserta adalah latihan fisik. Sebagai gamers, mereka terbiasa hanya duduk di depan konsol. Saat sesi wawancara, Yan mendapat pertanyaan apa yang paling menakutkan baginya. Yan menjawab, yang paling ditakutkan adalah pulang. Hal itu membuktikan perkataan semua orang benar, bahwa semua mustahil dan tidak ditakdirkan untuknya. Pada balapan yang akan menentukan orang terakhir yang pulang, mobil Yan menabrak pembatas. Padahal saat itu Jack sedang ikut di dalam mobil Yan. Ketika mobil berhenti, Jack sangat marah karena menilai Yan ragu dan takut saat menaikkan kecepatan di belokan. Yan meminta maaf, tapi dia berkata, dia tidak ragu atau takut, dia tidak tahu kenapa mobilnya seperti itu. Esoknya, ketika Jack menjelaskan bagaimana cara menyalip, Yan tiba-tiba berkata kalau remnya saat itu tidak merespon. Yan mengira mungkin remnya mengilap. Jack bertanya, dari mana Yan tahu istilah mengilap? Yan menjawab, dia sudah bertahun-tahun mengemudi mobil balap. Jack pun tertawa karena tahu yang Yan maksud hanya sebuah game. Setelah semua orang pergi, Yan mengatakan bahwa dia tahu apa yang dia katakan. Jack pun berkata, jika setelah mobil selesai diperiksa ternyata remnya tidak mengilap, Yan akan pulang. Jack kemudian mendatangi teknisi yang memeriksa mobil Yan. Ternyata benar remnya mengilap. Dia lalu menghampiri Yan yang sedang olahraga. Dia bertanya, dari mana Yan tahu tentang mobil balap? Yan menjawab, dia bisa menghabiskan berjam-jam hanya untuk menyeting mobilnya di game. Jack pun memberitahu kalau peserta lain yang akan dipulangkan, Yan akan masuk final. Pertandingan final adalah penghujung program setelah berminggu-minggu di GT Academy. Esoknya pertandingan final pun dilangsungkan.
Pada putaran terakhir, Yan mengerahkan semua yang dia bisa untuk menyusul Matty yang selalu menempati posisi pertama. Hingga akhirnya mobil mereka berdua sampai di finish bersamaan. Jack memutar ulang rekaman dan melihat Yan-lah yang menang. Tapi untuk kepentingan marketing, Danny ingin Matt saja yang menang. Menurutnya, beda sepersekian detik tidak masalah. Namun Jack menjawab, beda sepersekian detik itulah yang membedakan menang dan kalah. Jack tetap memutuskan Yan yang menang. You are the winner. Yan menelpon ibunya memberitahukan kemenangannya. Mendengar itu, ibunya sangat bahagia. Yan ingin memberitahu ayahnya, tapi saat itu ayahnya sedang melihat pertandingan Kobe. Selanjutnya, Yan bersama Danny dan Jack berangkat untuk mengikuti pertandingan seri Eropa. Nissan setuju mendanai Yan dalam Enduro Dubai dengan syarat Yan harus mendapat lisensi balap. Untuk bisa mendapat lisensi, Yan harus bisa finish minimal posisi 4 di seri Eropa. Setelah mendapat lisensi, Nissan akan langsung mengontraknya. Jack berkata, Yan harus membuktikan dirinya pantas. Sebelum bisa membuktikan, para pembalap lain dan tim teknisi akan membencinya. Setelah Jack pergi untuk tidur, Danny memberitahu Yan bahwa dulu Jack merupakan salah satu pembalap terbaik Amerika, namun dia sudah berhenti. Saat Yan bertanya alasannya, Danny menjawab, lebih baik Jack yang memberitahu sendiri. Mereka akhirnya sampai di Vienna, Austria. Jack menenangkan Yan dengan berkata, mereka akan selalu terhubung. Yan bisa mendengarkan instruksi darinya. Sebelum balapan dimulai, Jack memberitahu agar Yan berhati-hati dengan pembalap bernama Nicky dan Sulan. Saat balapan berlangsung, Yan berhasil menyalip Nicky di posisi 4. Tapi kemudian Nicky dengan sengaja menabrak mobil Yan dan membuatnya hampir kehilangan kendali. Yan pun harus gagal di pertandingan pertamanya. Danny memberi semangat karena masih ada kesempatan di beberapa balapan lainnya. Selanjutnya mereka pergi ke Jerman, tempat balapan kedua diadakan. Sayangnya kali ini radio penghubung Yan dengan Jack bermasalah. Finish di posisi ke-23, Yan pun gagal lagi. Selanjutnya di Italia, Yan finish di posisi ke-17. Lanjut di Turki, peringkat Yan naik di posisi 8. Balapan kelima diadakan di Spain. Sayangnya kali ini Yan gagal mencapai finish karena mobilnya masuk ke perangkap kerikil. Pertandingan ke-6 diadakan di Dubai. Kegagalan berturut-turut meningkatkan opini publik bahwa pembalap game simulator tidak akan bisa menjadi pembalap sungguhan. Balapan ke-6 menjadi kesempatan terakhir Yan untuk mendapatkan lisensi. Namun ketika balapan dimulai, mobil Yan dihimpit oleh mobil Nicky dan Sulan. Saat bertanya pada Jack, Jack menyuruhnya tidak mundur dari posisinya dan melakukan sesuatu untuk bisa lepas. Yan kemudian mendadak mengurangi kecepatan, lalu langsung menyalip begitu lepas dari himpitan. Tiba-tiba, Nicky menyalip dengan kecepatan penuh hingga terjadi tabrakan. Bagian mobil Nicky yang terlempar mengenai kaca depan mobil Yan sampai retak cukup parah. Untungnya, Yan masih bisa melihat depan dengan jelas. Di putaran terakhir, Yan ada di posisi keempat. Dia berusaha keras bertahan sampai akhir di posisinya. Akhirnya, usahanya membuahkan hasil. Yan finish di posisi 4 dan berhasil mendapatkan lisensi. Malam harinya, Yan merayakan keberhasilannya dengan Jack. Jack memberi saran agar Yan menggunakan bonus kontraknya untuk membeli tiket pesawat dan membawa pacarnya hadir di acara penandatanganan kontrak. Ternyata Jack selama ini memperhatikan Yan yang sering memandang foto Audrey. Namun Yan mengalihkan pembicaraan. Dia bertanya tentang Jack yang dulu seorang pembalap hebat. Jack pun bercerita sirkuit favoritnya yaitu Le Mans. Baginya, itu adalah sirkuit paling sempurna dan paling menguji. Bisa menang di Le Mans akan diingat seperti legenda. Sayangnya, Jack sendiri belum bisa menang di sana. Singkat cerita, Yan melakukan saran dari Jack untuk mengundang Audrey. Jadi setelah tanda tangan kontrak, Yan pun menghabiskan waktu bersama Audrey.
Selanjutnya, Yan akan balapan di sirkuit paling ditakuti di Jerman. Sebelum balapan, Yan memberikan hadiah kecil untuk Jack. Kali ini, balapan disiarkan langsung di televisi, sehingga orang tua Yan bisa menontonnya. Awalnya, semua berjalan lancar, Yan berhasil maju hingga posisi kedua. Namun sayang, saat melewati tanjakan kecil, mobilnya terbang dan terpelanting jauh keluar lintasan. Jack, Danny, serta ayah dan ibu Yan pun sangat syok. Keadaan semakin buruk karena seorang penonton tewas akibat kejadian tersebut. Jack dan Danny menjelaskan sebaik mungkin pada Yan bahwa itu bukan salahnya. Tapi kejadian itu sangat mengguncang mental Yan. Selama beberapa waktu, Yan diselimuti rasa bersalah. Sementara itu, Jack baru sempat membuka hadiah dari Yan yang isinya alat pemutar musik dan ucapan terima kasih. Jack kemudian menjemput Yan lalu membawanya ke tempat di mana dia kecelakaan. Jack kemudian bercerita tentang kecelakaan yang dia alami di Le Mans. Kecelakaan itu Jack alami bersama dengan mobil yang dia salib. Keadaannya baik-baik saja, namun pengemudi mobil satunya meninggal saat perjalanan ke rumah sakit. Semua orang berkata itu bukan salahnya, tapi sejak kejadian itu dia kehilangan keberanian. Dia juga kehilangan kesempatan melihat sejauh mana kemampuannya karena menyerah. Dia tidak menyalahkan jika Yan ingin menyerah, tapi menurutnya Yan bisa menjadi yang terbaik. Jika ingin membuktikan diri, Yan harus kembali ke balapan. Ditemani Jack, Yan pun mencoba mengemudi mobil melewati jalan tempat dia kecelakaan. Selanjutnya, Danny memberitahu bahwa komisi balap sudah menyatakan Yan tidak bersalah. Namun tim Kappa dan beberapa orang lainnya menuntut agar lisensi Yan dicabut. Tidak sedikit juga yang mulai menentang pembalap simulator. Keadaan tersebut membuat mereka kesulitan mencari sponsor. Bahkan Nissan ingin menutup program mereka. Satu-satunya cara yang bisa mereka lakukan adalah membuktikan bahwa mereka pantas. Mereka harus bisa meraih posisi 3 teratas di balapan Le Mans dengan tim yang berisi pembalap simulator. Setiap tim terdiri dari 3 orang. Setelah GT Academy, diketahui Matty dan Antonio mulai ikut balapan kecil. Menurut Danny, mereka bisa bergabung dengan Yan. Dia juga yakin Yan bisa melakukannya karena terbiasa menaklukkan sirkuit Le Mans di dalam game. Balapan Le Mans 24 akan berlangsung selama 24 jam dari sore hingga sore esoknya. Keluarga Yan dan juga Audrey datang ke pertandingan untuk mendukung. Saat menemui Yan, ayahnya meminta maaf karena tidak mendukung dengan benar lalu berkata, dia sangat bangga pada Yan. Yan kemudian menunjukkan logo tim sepak bola ayahnya yang dia tempel di helmnya. Yan berkata, dia juga bangga kepada ayahnya. Singkat cerita, balapan pun dimulai. Sebelumnya, Jack sudah memberitahu bahwa di putaran pertama, mereka hanya perlu melewati siang hari dan bertahan di malam hari agar bisa berjuang esoknya. Ketika Solon mengalami kecelakaan, Yan mulai kehilangan fokusnya karena teringat kembali kecelakaan yang dia alami. Jack mencoba mengembalikan fokus Yan dengan menyetel lagu yang selalu Jack dengarkan. Yan pun langsung marah dan memutus sambungan radionya dengan Jack. Namun, rasa amarah itu membuat Yan bisa fokus kembali. Malamnya hujan turun, tapi balapan terus berlanjut. Yan, Matty, dan Antonio terus bergantian mengemudi. Saat pagi tiba, Antonio mengalami kesulitan mengemudi karena kram. Yan pun harus menggantikannya lebih cepat dan berjuang menyelesaikan pertandingan. Ketika tim teknisi mengganti ban, mereka tak sengaja kehilangan pengunci ban. Yan pun panik, kelalaian mekanik membuat posisinya turun. Setelah ban terpasang, Yan melaju dengan kecepatan penuh. Di sirkuit yang sangat dia kenali, Yan meminta izin pada Jack untuk menggunakan caranya sendiri. Dia hanya perlu izin dan kepercayaan Jack. Setelah Jack mengizinkan, Yan langsung menunjukkan aksinya. Dalam waktu singkat, dia mampu pindah dari posisi ke-8 ke posisi ke-4. Semua yang melihat tidak menyangka Yan bisa melakukan itu. Di belokan terakhir menuju finish, terjadi persaingan sengit antara Yan dengan Nicky untuk mendapat posisi ketiga. Tapi akhirnya, Yanlah yang memenangkan posisi ketiga tersebut. Yan, Jack, dan Danny sangat bahagia.
Usaha keras mereka akhirnya berhasil membuktikan pada semua orang. Film pun selesai. Film ini menarik karena terinspirasi dari kisah nyata. Siapa sangka hanya dari bermain game simulator bisa menjadi pembalap sungguhan. Namun tentunya keberhasilan Yan tidak lepas dari tekad, kerja keras, dan bagaimana Yan tidak menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Dalam perjalanan karirnya, Yan telah mengikuti lebih dari 200 balapan.